Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya selamat siang untuk anak-anak hebat sekalian. Jika tadi kalian sudah bersama Ibu Lia dari SMA Negeri 17 Palembang dengan materi tentang matematika peminatan, kali ini berjumpa lagi bersama saya Alfian Kurniawan, Magister Pendidikan, tentunya sebagai seorang tenaga pengajar di SMA Negeri 2 Penukal Utara Kabupaten Pali, Provinsi Sumatera Selatan yang tentunya akan membahas materi tentang bahasa Indonesia. Materi bahasa Indonesia sendiri telah terbit pada Koran Harian Sumatera Express pada tanggal 3 November 2020 yang lalu. Materi akan kita lanjutkan. Baiklah, anak-anak hebat sekalian, jangan lupa untuk selalu berdoa dan dipastikan juga untuk mempersiapkan alat tulis dan lain sebagainya agar konteks pembelajaran kita berjalan dengan sebaik-baiknya. Anak hebat yang saya banggakan, materi yang akan kita pelajari itu terkait masalah teks eksplanasi, di mana teks ini merupakan teks yang muncul pada pelajaran kelas 11 di kurikulum darurat ataupun kurikulum 2013 di Satuan Pendidikan SMA. Dan tentunya bersama saya, sudah saya kenalkan tadi, Alfian Kurniawan dari SMA Negeri 2 Penukal Utara Pali. Langsung kita menuju ke bagian pertama. Adapun kompetensi dasar yang kita pelajari itu meliputi 3.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, lalu 4.2 memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Anak-anak hebat sekalian, sebelum materi kita lanjutkan lebih lanjut, alangkah baiknya kalian amati terlebih dahulu 3 gambar yang akan dimunculkan pada tayangan televisi kalian. Di mana 3 gambar ini sendiri, nanti silakan kalian sebutkan satu kata atau satu frasa yang merupakan simbol ataupun kata kunci yang muncul dari gambar yang ditayangkan. Gambar pertama, boleh kalian sebutkan kira-kira ini gambar apa. Lalu gambar yang kedua, dilanjutkan dengan gambar yang ketiga. Jika ketiga gambar ini sudah kalian amati, lantas kuncilah di detik kelima, dan nantinya kita akan bahas bersama-sama 3 gambar ini apakah maksudnya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Baiklah, anak-anak hebat sekalian, gambar pertama merupakan pengemis, gambar kedua adalah gunung meletus, dan gambar ketiga ini bukan cincin, melainkan inilah gerhana matahari. Apa hubungannya dari 3 gambar ini sendiri, anak-anak? Nah, jika kalian sudah mengamati 3 gambar tersebut, maka perhatikanlah, adakah suatu pertanyaan yang muncul? Atau mungkin di dalam benak kalian muncul sebuah pertanyaan, mengapa 3 hal itu bisa terjadi? Mengapa gerhana bisa terjadi? Mengapa gunung bisa meletus? Mengapa bisa ada yang namanya pengemis di dalam dunia kita ini? Lalu bagaimanakah proses ataupun juga sebab akibat dari 3 hal ini sendiri tentunya? Untuk mengetahui jawabannya, tentunya kita membutuhkan sebuah tulisan atau teks, di mana teks ini nantinya akan memberikan paparan lebih lanjut. Teks tersebut adalah teks eksplanasi. Pertanyaan muncul lagi di benak kita bersama. Apa itu teks eksplanasi? 3 kata kunci akan dibagikan. Yang pertama, tulisan. Yang kedua adalah menjelaskan. Yang ketiga adalah fenomena. Dari 3 kata kunci ini dapat kita rangkum bahwa teks eksplanasi adalah sebuah tulisan yang berisi informasi yang bersifatnya menjelaskan apa? Menjelaskan fenomena. Fenomena yang bagaimana? Fenomena yang berhubungan dengan alam, sosial, budaya, ataupun juga pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak hebat sekalian, sama juga dengan pembelajaran teks-teks yang lain pada pelajaran bahasa Indonesia. Eksplanasi sendiri mempunyai struktur dan juga ciri kebahasaan yang membedakan dengan teks-teks yang lainnya. Lantas, apa sajakah struktur yang terdapat pada teks editorial, maksud kami adalah teks eksplanasi itu sendiri? Yang pertama, struktur eksplanasi berupa pernyataan umum. Bagian ini sebagai pembuka pada teks eksplanasi, di mana posisi dari pernyataan umum sendiri merupakan bagian yang menguraikan jawaban tentang apa dan mengapa. Sedangkan struktur yang kedua adalah deret penjelas atau deretan peristiwa. Bagian ini akan dijelaskan terkait cara, proses, ataupun juga hal-hal yang berhubungan dengan jawaban pertanyaan mengapa dan bagaimana. Sedangkan bagian terakhir atau struktur terakhir pada teks eksplanasi itu berupa interpretasi atau bisa juga berupa ulasan.
Interpretasi itu bisa berisi kesimpulan, sedangkan ulasan itu dapat berisi sebuah komentar atau penilaian dari penulis itu sendiri. Interpretasi ataupun ulasan sifatnya adalah opsional, bisa muncul satu di antaranya atau dua-duanya dimunculkan dalam satu teks bersamaan. Adapun kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan yang muncul pada teks eksplanasi terdiri: 1. Ada kata denotatif. Kata denotatif adalah kata yang memiliki makna asli, artinya maknanya tidak kiasan atau tidak palsu. Lawan dari kata denotatif adalah kata konotatif. Mungkin waktu SD dulu kalian pernah mempelajari dengan guru kalian terkait masalah si jago merah. Jago merah kalau secara konotatif itu artinya adalah kebakaran atau api. Namun secara denotatif arti dari jago merah adalah ayam jantan yang berwarna merah. Sehubungan eksplanasi bersifatnya menjelaskan kepada pembaca secara detail, maka si penulis berusaha menyampaikan dengan kata-kata yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca, sehingga kata denotatif biasanya dimunculkan oleh penulis dalam bagian ini. Kemudian, ada konjungsi atau kata hubung. Kata hubung ada banyak sekali, namun dua di antaranya yang muncul pada eksplanasi adalah konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Konjungsi kausalitas berupa sebuah kata penghubung yang sifatnya menghubungkan antara suatu kejadian yang merunut kepada sebab akibat atau akibat sebab. Contohnya, ada kata sehingga, maka, jadi, untuk itu, dan lain sebagainya. Sedangkan konjungsi kronologis merupakan sebuah kata penghubung yang menghubungkan urutan waktu. Contoh, setelahnya, selanjutnya, lalu, kemudian, dan lain sebagainya. Adapun ciri kebahasaan yang ketiga adalah kata ganti nomina. Kata ganti nomina ini merujuk kepada suatu kata ganti yang maknanya juga mengacu pada bagian sebelumnya. Contoh, ya, pada bagian ini misalkan es batu merupakan suatu benda yang dimasukkan ke dalam suatu pendingin hingga mencapai 0 derajat Celcius. Benda beku ini, nah di situ ada kata benda beku ini. Benda beku ini merupakan kata ganti yang merunut kepada benda yang dinamakan dengan es batu itu sendiri. Verba pasif. Verba pasif atau verba ini merupakan kata kerja berbentuk pasif. Kata kerja berbentuk pasif artinya adalah kata kerja yang menghubungkan antara subjek sebagai penderita dan objek sebagai pelakunya. Verba pasif umumnya ditandai dengan penggunaan di, misalkan ditertawakan, dijatuhkan, dipukul, dan lain sebagainya. Lanjut, ada kata teknis atau peristilahan. Kata teknis adalah kata yang hanya dipergunakan pada bidang-bidang tertentu. Misalkan, orang-orang sastra, mereka mengenalkan kata-kata teknis seperti istilah kata ekstrinsik, intrinsik, novel, ya, tetralogi, dan lain sebagainya. Demikian juga orang ekonomi, orang agama, dan juga orang hukum pasti memiliki istilah teknis tersendiri yang dipunyai pada bidang mereka masing-masing. Untuk pelajar hebat Sumatera Selatan, sebelum kita lanjutkan lagi ke bagian selanjutnya, untuk diingatkan lagi untuk kalian apabila ada pertanyaan, boleh langsung untuk menghubungi di 0711 380022. Kita coba lanjutkan kepada bagian analisis teks. Di analisis teks, di sini ada judul gerhana matahari. Pada paragraf ke-1 berbunyi, gerhana matahari merupakan fenomena alam ketika matahari tidak menampakkan diri pada siang hari. Hal ini terjadi karena posisi matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu bidang lurus. Pada paragraf pertama, ini tergolong kepada struktur pernyataan umum. Kita sudah ketahui pernyataan umum merupakan bagian pembuka eksplanasi yang merupakan jawaban dari apa dan mengapa. Kalau kita tanyakan, apa yang dibicarakan? Gerhana matahari. Apa itu gerhana matahari? Gerhana matahari merupakan fenomena. Ya. Lalu, mengapa gerhana matahari terjadi? Hal ini terjadi karena posisi matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu bidang lurus. Maka inilah yang disebut dengan struktur pernyataan umum. Sedangkan deretan penjelas atau peristiwa terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Di sini tidak kita bacakan secara menyeluruh, namun hanya paragraf kedua saja yang kita baca. Awalnya, bumi dikelilingi bulan yang sedang melakukan rotasi dan revolusi. Perpindahan bulan ini secara kebetulan mengarahkan bulan berada di tengah matahari dan bumi. Lalu,
Keberadaan satelit alami ini menghalangi pancaran sinar matahari ke bumi, sehingga di sebagian wilayah bumi akan menjadi gelap pada siang hari. Kita cermati, deretan peristiwa ataupun juga penjelas ini berisi pertanyaan ataupun jawaban yang merupakan suatu hal yang muncul dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Dan biasanya paragraf ini berisi tentang proses dan juga hubungan sebab akibat. Di mana sebab akibatnya? Sebab akibatnya itu ada di lalu keberadaan satelit alami ini menghalangi pancaran sinar matahari ke bumi sehingga di sebagian wilayah bumi akan menjadi gelap pada siang hari. Kemudian paragraf kedua pun berbicara masalah proses. Sedangkan bagian terakhir ini dinamakan dengan interpretasi dan juga ada ulasannya di sini. Apa itu interpretasi? Interpretasi adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya di sini ada kata kunci ya, dan kemudian ada juga ulasan atau reviewnya. Reviewnya pada kalimat terakhir, meskipun fenomena langka ini dapat dijelaskan secara ilmiah, namun ini bukti kebesaran Sang Pencipta yang wajib kita imani. Seluruh pelajar hebat sekalian, kita akan lanjut kepada materi selanjutnya, namun sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya, alangkah baiknya kita perhatikan dan kita simak pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di kelas online PAL TV, memang punya kita. Tentunya adik-adik sekalian masih berada di kelas online atas kerjasama dari PAL TV, kemudian Koran Sumatera Express, dan tentunya juga Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Kita masih melanjutkan pada materi Bahasa Indonesia bersama saya Alfian Kurniawan, Magister Pendidikan dari SMA Negeri 2 Penukal Utara, Kabupaten Pali, Provinsi Sumatera Selatan. Adik-adik hebat sekalian, bahwasanya tadi kita sudah mengulas terkait masalah analisis struktur teks pada teks eksplanasi. Lantas dari contoh ini, kita ketahui bahwa teks eksplanasi memiliki beberapa unsur kebahasaan. Contohnya, pertama adalah kata denotasi, itu muncul pada kata matahari. Lalu, konjungsi kronologi ada pada kata awalnya, lalu, kemudian juga konjungsi kausalitas, itu berada pada kata sehingga. Kata ganti nomina, kita coba arahkan perhatian kita pada kata satelit alami, kemudian kata teknis itu berada pada kata rotasi, revolusi. Verba pasif ada pada kata dikelilingi, dikelompokkan, disebabkan. Inilah analisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Beralih kepada soal pilihan ganda yang sudah muncul pada Koran Sumatera Express untuk edisi Selasa 3 November 2020 yang lalu. Perlu diingat kembali bahwa anak-anak hebat sekalian, dalam soal bahasa Indonesia terdiri atas 3 bagian yang meliputi stimulus. Stimulus ini berupa teks panjang, bisa juga grafik, diagram, atau gambar. Kemudian STEAM atau soal inti, dan juga opsional yang terdiri atas pilihan A hingga E. Sebuah tips agar kalian dapat membaca cepat dan menentukan pilihan secara cepat di soal bahasa Indonesia, ada beberapa trik atau langkah-langkah yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, usahakan untuk tidak menunjuk kepada teks. Yang kedua, jangan menggerakkan kepala kalian mengikuti gerakan teks. Yang ketiga, gerakan mata yang difungsikan secara maksimal. Yang keempat, jangan bersuara, maka pergunakanlah suara dalam hati atau membaca di dalam hati. Hindari regresi atau membaca ulang. Dilanjutkan juga adalah harus melakukan pengulangan membaca secara berulang-ulang, dan tentunya juga usahakan untuk membaca STEAM terlebih dahulu, baru stimulusnya. Pada soal pertama, STEAM-nya adalah struktur penggalan teks eksplanasi tersebut adalah. Kita pahami untuk soal pertama. Sampah termasuk benda yang sudah dipakai, sehingga kebermanfaatannya sedikit atau tidak ada sama sekali. Jika tidak segera dibuang, maka keberadaannya cukup mengganggu, terutama pada aspek kesehatan. Jika diklasifikasikan, sampah terbagi menjadi 2, yaitu organik dan non-organik. Apakah jawabannya? Apakah A, kesimpulan, B, interpretasi, C, argumentasi, D, deret penjelas, atau E, pernyataan umum? 5 detik dari sekarang untuk berpikir dan menentukan jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban dikunci. Jika kita cermati, di sini ada kata kopula atau kata definisi, sampah termasuk benda. Berarti paragraf ini sudah dibuka dengan jawaban dari pertanyaan apa? Maka pada bagian pertama ini, jawabannya adalah pernyataan umum di pilihan E. Pada soal yang kedua,
Struktur teks eksplanasi tersebut adalah, kita masih berbicara masalah strukturnya. Fenomena fata morgana dapat terjadi karena adanya pembiasan cahaya yang menyebabkan terjadinya ilusi optik. Umumnya, fata morgana ini terjadi di wilayah yang luas dengan cuaca sangat panas seperti di gurun. Fata morgana hanya akan terlihat pada jarak yang jauh dari posisi kita berada saat itu, karena bentuk struktur bumi yang bulat sesuai dengan konsep geografi. 5 detik dari sekarang untuk menentukan jawaban yang tepat. 5, 4, 3, 2, 1. Anak-anak hebat sekalian, perlu diingat bahwasannya struktur dalam eksplanasi itu adalah pernyataan umum, deretan penjelas atau peristiwa, ditutup dengan suatu interpretasi ataupun juga ulasan. Maka jawaban C dan D tidak dapat kita lanjutkan. A, B, atau E kah jawaban yang akan dipilih sebagai jawaban yang tepat? Kita ketahui bahwa pada soal nomor 2 ini berbicara masalah proses. Maka otomatis proses ini berhubungan dengan jawaban bagaimana. Untuk itu jawaban dari soal nomor 2 ini adalah deretan penjelas atau B. Soal ketiga. Kalimat keenam dari penggalan teks eksplanasi tersebut mengandung kebahasaan berupa titik-titik. Apakah A. Konjungsi kronologis, B. Konjungsi kausalitas, C. Kata ganti benda, D. Verba pasif, atau E. Kata ilmiah. Kita langsung melompat kepada kalimat nomor 6. Di kalimat nomor 6 berbunyi tidak dapat disimpulkan bahwa semua pengamen berasal dari kalangan bawah. Jawaban 5, 4, 3, 2, 1. Kita kunci, dan yang menjawab dengan jawaban D itu tepat, karena di situ ada kata disimpulkan. Anak-anak Sumatera Selatan yang berbahagia, tentunya untuk kalian yang ingin bertanya atau ada suatu permasalahan terkait pelajaran bahasa Indonesia, silakan langsung menghubungi kontak person kita ataupun juga nomor telepon interaktif kita di 0711 38 0022. Kita lanjutkan pada pembahasan soal analisis, maksud kami adalah soal asesmen kompetensi minimum atau AKM. Anak hebat Sumatera Selatan, perlu diketahui bahwa tahun ini untuk ujian nasional itu akan dibekukan dan akan diganti dengan AKM. AKM sendiri nanti akan dibagi ke dalam 2 macam, ada AKM literasi yang berhubungan dengan bacaan, dan yang kedua adalah AKM numerik yang berhubungan dengan angka-angka. Kali ini pelajaran bahasa Indonesia kita akan kita tujukan kepada AKM literasi itu sendiri. Bagaimana bentuknya? Perhatikan baik-baik penjelasan berikut ini. Salah satu bentuk dari AKM literasi sendiri itu akan ada teks bacaan, lalu ada pernyataan yang diulang, kemudian kalian diminta menentukan fakta atau opini dari setiap pernyataan yang diulang tersebut. Kita pahami baik-baik karena ini harus kita baca. Ya. Kita lihat di pernyataan pertama, meski jarang terjadi pada seseorang, namun penyakit mental ini membuat penderitanya terganggu secara emosional sehingga malu untuk mencari pengobatan. Apakah ini fakta atau opini? Jawabannya adalah fakta. Dan semuanya nanti akan kalian baca kembali nanti di Koran Harian Sumatera Express di edisi 3 November 2020 yang lalu. Anak-anak hebat Sumatera Selatan, sehubungan dengan waktu yang harus memisahkan pertemuan kita pada hari ini, tentunya saya mewakili kerabat kru yang bertugas mengucapkan selamat memperingati Hari Pahlawan Nasional. Semoga dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional, jiwa patriotisme dan juga nasionalisme kita dapat terpupuk dengan sebaik-baiknya. Saya Alfian Kurniawan, Magister Pendidikan dan juga kerabat kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan tentunya tetap semangat dalam menjalani pembelajaran di masa pandemi COVID seperti saat ini. Pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan sampai jumpa. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan